Roma 9 ayat 7 mengatakan, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Pertanyaannya, kalau Ishak keturunan Abraham, kenapa Esau tidak dianggap dan hanya Yakub saja? Mohon jawabannya. Nah, kita harus melihat dalam konteks besar di mana Tuhan itu berjanji kepada Abraham bahwa melalui Abraham dan keturunannya maka dunia ini akan diberkati ya. Nah, berkat yang dimaksudkan di situ bukan berkat jasmani ya, tapi lebih kepada berkat rohani. Dalam hal ini adalah keselamatan. Jadi Tuhan memilih Abraham itu dalam rangka rencana keselamatan bagi dunia ini. Dan dia mulai memilih dari Abraham dan keturunannya. Maka sudah ditetapkan bahwa dari Abraham, lalu setelah itu turun ke Ishak, lalu turun ke Yakub, lalu sampai ke 12 suku Israel. Dari 12 suku Israel itu diambil dari suku Yehuda, dari keturunan Yehuda itu akhirnya turunlah raja-raja, Raja Daud, Salomo seterusnya, sampai pada akhirnya Yesus sebagai keturunan Yehuda. Ya. Nah, karena itulah maka sebenarnya yang dimaksudkan di sini keturunan ini bukan hanya bicara sekedar anak secara fisik. Kalau anak secara fisik maka Abraham juga punya anak yaitu Ishak, ada Ismail juga. Tapi dalam rangka rencana keselamatan itu Ismail di luar. Itu anak perjanjian itu adalah Ishak. Nah, Ishak punya anak itu juga dua yaitu Esau dan Yakub. Nah, tapi dalam rangka rencana keselamatan dari jalur Yakub lah yang dipilih dan bukan dari jalur Esau. Karena itu kalau dikatakan di sini bahwa yang disebut keturunan berasal dari Ishak itu tidak itu maksudnya dalam konteks rencana keselamatan. Jadi dari Abraham dia turun Ishak, tidak ke Ismail. Ya, Ismail bukan anak perjanjian. Ya, anak jasmani tapi bukan anak perjanjian. Dari Ishak turun Yakub. Ada Esau tapi Esau bukan anak perjanjian. Yakub anak perjanjian. Nah, seterusnya baru sampai kepada Yesus. Jadi dalam konteks rencana keselamatan itu ayat itu harus dipahami, bukan hanya keturunan fisik secara biasa. Ya.